Masih bersama kami di Presisi Siang. Konvensi Nasional Partai Republik dibuka di Milwaukee, Wisconsin, guna resmi mengukuhkan Donald Trump sebagai kandidat presiden partai. Peristiwa penembakan terhadap Trump akhir pekan sebelumnya terus membayangi konvensi dan justru membulatkan dukungan di antara delegasi yang hadir. Berikut liputan Rio Tuasikal dari VOA. So let's pray. Doa bersama digelar untuk mantan Presiden Donald Trump yang selamat dari upaya pembunuhan sebelum terbang ke Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee. The whole campaign has changed. The whole message has changed. Someone tried to kill our candidate. That is unbelievable. Lewat akun media sosialnya di Truth Social, Trump mengatakan ia takkan membiarkan upaya pembunuhan memaksanya mengubah jadwal kampanye. Every time something happens to him, I feel like it solidifies his win even more. Anggota delegasi lain mengatakan kepada VOA, mereka semula terkejut dengan penembakan hari Sabtu, tapi menjadi semangat melihat reaksi Trump mengepalkan tangan ke udara dan menyerukan pendukungnya terus berjuang. The stand and fight, that iconic image now with the blood running down his face, the blue sky, the American flag. Presiden Joe Biden mengingatkan warga Amerika Serikat bahwa perbedaan baiknya diselesaikan di TPS dan perdebatan, bukan dengan kekerasan. Presiden Joe Biden telah memerintahkan Secret Service atau pasukan pengamanan presiden untuk mengkaji ulang sistem keamanan dalam Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee ini. Dengan hadirnya 50.000 orang, termasuk para pejabat dan capres-cawapres, keamanan yang tadinya sudah ketat kini semakin ditingkatkan lagi. Baik Presiden Biden maupun mantan Presiden Trump menyerukan semangat persatuan pasca peristiwa penembakan di Pennsylvania. Tapi analis menilai upaya pembunuhan ini dan reaksi Trump terhadapnya bakal berdampak besar pada Pilpres November nanti. It will have a huge impact on this election, but our politics more broadly. History suggests we're likely to see a rally around the Trump effect, where those that were in his camp will be even more in his camp, and then those who just can't stomach the political violence, for those who face a reality check of just how dangerous our political rhetoric has become and sees this manifestation of violence play out before our very eyes, it's going to have an impact on this election. Lebih jauh, analis lain yang pernah menjadi staf Gedung Putih mengatakan kejadian di Pennsylvania mengingatkan warga AS bahwa demokrasi AS lebih digerakkan institusi bukan individu. It was both a really terrible day for American democracy, but in a lot of ways was also a great day. I think whether you support President Trump or you don't support President Trump, I think what everyone should take away from that is that American democracy is a lot bigger and a lot more resilient than too many people give it credit for. Seperti konvensi partai tahun-tahun sebelumnya, sejumlah demo direncanakan berlangsung dekat area konvensi. Meski terkejut dengan upaya pembunuhan terhadap Trump, demonstran tetap bertekad melakukan unjuk rasa damai. Dari Milwaukee, Wisconsin, Rio Tuasikal, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Angkutan umum berbentuk minibus banyak terdapat di Afrika Selatan dan semuanya memakai bahan bakar bensin. Para mahasiswa teknik di sebuah universitas di Cape Town mengubah mesin angkot agar bisa dijalankan dengan listrik dengan tujuan menekan emisi dan sekaligus meningkatkan pendapatan pengemudi. Kita simak liputan Helmi Johannes dari VOA. Sekitar 250.000 angkot minibus diperkirakan ada di seluruh Afrika Selatan untuk menyediakan transportasi bagi masyarakat. Meskipun nyaman dan populer, tapi kendaraan minibus membutuhkan bensin yang ikut berkontribusi terhadap polusi dan perubahan iklim. Para mahasiswa teknik di Universitas Stellenbosch mencari cara untuk memanfaatkan tenaga listrik bagi armada minibus Afrika Selatan. Selama 1 tahun, tim ini telah memodifikasi minibus bertenaga bensin agar bisa dijalankan dengan tenaga listrik, yang menurut mereka adalah yang pertama di negara ini. Modifikasi semacam ini bisa membantu para pengemudi angkutan umum menghemat biaya. You're going to save substantially. So just to give you an idea, our calculations show that if you buy a new electric taxi, you'll pay it off within 7 years. Because of the savings, if you do a retrofit, you pay it off within 1 year. Di Afrika Selatan, kendaraan listrik atau EV masih lambat berkembang. Meski ada target pengurangan emisi karbon dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membatasi pemanasan global. Menurut Dewan Bisnis Otomotif negara ini, hanya kurang dari 1.000 kendaraan listrik yang dibeli di Afrika Selatan pada tahun lalu.
Bagi banyak warga, harga mobil listrik masih terlalu mahal. Dan hingga saat ini, pasokan listrik yang tidak menentu dari sebagian besar pembangkit listrik tenaga batu bara juga menjadi faktor penghalang. In South Africa, we have a very constrained grid, and introducing EVs in a naive way will exacerbate the problem. So we try to figure out a strategy around that. Menurut anggota tim teknik universitas ini, elektrifikasi kendaraan pada akhirnya akan menjadi hal yang umum di Afrika Selatan dan tenaga surya akan memainkan peran penting dalam keberhasilannya. Untuk proyek berikutnya, tim akan mencoba memodifikasi bis angkutan umum untuk dijalankan dengan listrik. Dan untuk saat ini, para insinyur sedang mencari dukungan finansial dari pemerintah dan sektor swasta untuk melanjutkan proyek minibus listrik ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mendapatkan penghargaan Hugeng Awards 2024 sebagai polisi pelindung perempuan dan anak. Informasinya setelah jeda berikut ini.